Lewat forum ini saya beritahukan 15 Desember kami akan melakukan aksi seperti hari ini. Kami menunggu. Memerangi fakta menjadi merosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di LAN Narasi, channel yang membahas berbagai perkembangan nasional dan peristiwa penting yang sedang menjadi perhatian masyarakat. Pemirsa, aksi demonstrasi di kawasan gedung DPR dan MPR RI pada Kamis, 27 Agustus tahun 2026 kembali menjadi perhatian publik. Salah satu isu yang paling banyak disorot adalah tuntutan agar RUU perampasan aset segera diselesaikan. Bagi masyarakat yang selama ini mengikuti perjalanan RUU tersebut, tuntutan ini bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul. RUU perampasan aset sudah lama menjadi pembahasan dan berkali-kali mendapatkan dorongan agar segera mendapatkan kepastian. Mengapa aturan ini begitu penting? Karena RUU perampasan aset berkaitan dengan upaya negara untuk menangani aset yang berkaitan dengan tindak pidana, terutama dalam konteks pemberantasan korupsi. Keberadaan mekanisme yang kuat untuk menangani aset hasil kejahatan dianggap sangat penting. Namun, perjalanan menuju pengesahan tidak sederhana. Ada berbagai tahapan pembahasan yang harus dilewati. Karena itu, tuntutan masa hari ini pada dasarnya mengarah pada satu hal: kepastian kapan RUU tersebut benar-benar selesai. Dalam aksi kali ini, salah satu kelompok yang menyuarakan tuntutan tersebut adalah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB. Mereka datang ke gedung DPR untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Setelah melakukan aksi, perwakilan massa kemudian mengikuti audiensi dengan pihak DPR. Dari audiensi inilah muncul perkembangan yang kemudian menjadi perhatian besar. DPR menyampaikan komitmen untuk menyelesaikan pembentukan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember tahun 2026. Tanggal tersebut menjadi penting karena untuk pertama kalinya masyarakat mendapatkan batas waktu yang lebih jelas mengenai target penyelesaian RUU tersebut. Tetapi ada satu pernyataan lain yang membuat perkembangan ini semakin menarik. Menurut keterangan dari pihak massa, dalam audiensi tersebut, muncul pernyataan bahwa pimpinan DPR dan jajaran siap mengundurkan diri apabila target penyelesaian RUU perampasan aset tidak tercapai sesuai batas waktu. Pernyataan tersebut kemudian langsung menjadi perhatian publik. Namun, kita perlu membedakan antara target penyelesaian dan pengesahan yang sudah terjadi. Sampai saat ini, RUU perampasan aset belum disahkan menjadi undang-undang. Jadi, jangan sampai informasi mengenai target penyelesaian dipahami sebagai kabar bahwa undang-undang tersebut sudah resmi berlaku. Yang terjadi hari ini adalah munculnya komitmen dan tenggat waktu. Dan sekarang, bola berada di tangan para pembentuk undang-undang. Apakah proses pembahasan akan berjalan sesuai target? Apakah berbagai perbedaan pandangan dapat diselesaikan? Dan apakah sebelum 15 Desember tahun 2026 masyarakat benar-benar akan melihat RUU perampasan aset disahkan? Pertanyaan tersebut belum memiliki jawaban final. Yang jelas, setelah mendapatkan komitmen tersebut, massa AMPB kemudian mulai membubarkan diri dari kawasan gedung DPR. Namun, berakhirnya aksi satu kelompok tidak berarti seluruh demonstrasi langsung selesai. Masih ada kelompok mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya yang melanjutkan penyampaian aspirasi. Situasi inilah yang membuat aksi hari ini memiliki beberapa babak. Di satu sisi, ada kelompok yang memilih pulang setelah mendapatkan komitmen. Di sisi lain, masih ada massa yang ingin terus menyampaikan tuntutan. Lalu, apakah deadline 15 Desember tahun 2026 benar-benar akan menjadi titik balik RUU perampasan aset? Dan apa yang akan terjadi jika target tersebut gagal dicapai? Pemirsa, setelah audiensi antara massa dan pihak DPR berlangsung, perhatian publik kini tertuju pada satu hal yang jauh lebih penting daripada sekadar ramainya demonstrasi, yaitu apa yang akan terjadi setelah komitmen tersebut diberikan. Massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB akhirnya membubarkan diri setelah menerima komitmen mengenai penyelesaian RUU perampasan aset. Bagi mereka, adanya batas waktu yang jelas menjadi salah satu hasil penting dari aksi yang dilakukan hari ini. Namun, pembubaran massa bukan berarti persoalan selesai. Justru setelah massa meninggalkan gedung DPR, tahap yang sebenarnya baru dimulai. Sebab masyarakat tentu tidak hanya menunggu pernyataan. Publik ingin melihat apakah target yang sudah disampaikan benar-benar diwujudkan menjadi tindakan nyata. Tanggal 15 Desember tahun 2026 kini menjadi tenggat yang sangat penting.
DPR menargetkan proses pembentukan RUU perampasan aset dapat diselesaikan paling lambat pada tanggal tersebut. Artinya, masih ada waktu bagi DPR dan pemerintah untuk menjalankan seluruh tahapan pembahasan yang diperlukan sebelum akhirnya RUU tersebut dapat disahkan sesuai mekanisme yang berlaku. Tetapi perjalanan menuju pengesahan tentu tidak bisa dilakukan hanya dengan satu pernyataan. Masih terdapat pembahasan substansi, penyelarasan berbagai kepentingan, serta tahapan legislasi yang harus dijalankan. Karena itu, publik perlu membedakan antara komitmen politik, target penyelesaian, dan pengesahan undang-undang. Ketiganya merupakan hal yang berbeda. Komitmen menunjukkan adanya kesediaan untuk menyelesaikan persoalan. Target memberikan batas waktu. Sedangkan pengesahan merupakan hasil akhir dari proses legislasi. Dan saat ini, yang menjadi sorotan adalah bagaimana target tersebut akan diwujudkan. Disinilah pengawasan masyarakat menjadi penting. Apabila proses pembahasan berjalan sesuai jadwal dan tidak mengalami hambatan berarti, bukan tidak mungkin RUU perampasan aset dapat mencapai tahap akhir sebelum tenggat yang telah ditentukan. Tetapi jika terjadi hambatan, perbedaan pandangan, atau proses kembali berjalan lambat, tekanan publik tentu dapat meningkat. Apalagi dalam audiensi hari ini, muncul pernyataan mengenai kesiapan pimpinan DPR untuk mundur apabila target tersebut tidak tercapai. Pernyataan ini tentu menarik perhatian. Namun masyarakat juga perlu menunggu bagaimana pernyataan tersebut diterjemahkan dalam konteks dan mekanisme politik yang sebenarnya. Jangan sampai publik hanya mengambil potongan pernyataan tanpa melihat keseluruhan proses. Yang tidak kalah penting adalah melihat bagaimana kelompok masyarakat lainnya merespons perkembangan hari ini. Setelah masa Pati membubarkan diri, kelompok mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya masih menyampaikan aspirasi di sekitar gedung DPR. Artinya, tekanan terhadap lembaga legislatif belum sepenuhnya berhenti. Berbagai kelompok masyarakat masih ingin memastikan isu-isu yang mereka perjuangkan mendapatkan perhatian dan tindak lanjut. Dan dari sinilah muncul pertanyaan besar. Apakah deadline 15 Desember akan menjadi titik akhir perjalanan panjang RUU perampasan aset? Atau justru menjadi awal dari tekanan publik yang lebih besar apabila target tersebut kembali tidak tercapai? Jawabannya tentu belum bisa dipastikan sekarang. Yang jelas, hari ini telah menghasilkan sebuah perkembangan penting. Masa menyampaikan tuntutan, DPR memberikan komitmen, dan sebuah tenggat waktu telah menjadi perhatian publik. Kini masyarakat tinggal menunggu pembuktian. Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukan hanya seberapa besar demonstrasi berlangsung, atau seberapa keras tuntutan disuarakan. Ukuran sebenarnya adalah apakah aspirasi tersebut menghasilkan perubahan nyata. RUU perampasan aset masih harus melalui proses legislasi. Karena itu, masyarakat perlu terus mengikuti perkembangan pembahasannya secara kritis dan berdasarkan informasi yang terverifikasi. Jangan mudah percaya pada kabar yang menyebut RUU tersebut sudah disahkan jika belum ada keputusan resmi. Begitu juga dengan kabar mengenai pengunduran diri pimpinan DPR. Pernyataan tersebut harus dilihat berdasarkan konteks dan perkembangan resmi berikutnya. Satu hal yang pasti, 15 Desember tahun 2026 sekarang menjadi tanggal yang layak diperhatikan. Jika target tercapai, publik akan menilai bahwa komitmen tersebut benar-benar dijalankan. Tetapi jika target gagal, pernyataan yang disampaikan hari ini tentu akan kembali menjadi sorotan. Dan kemungkinan tekanan publik terhadap DPR pun akan menjadi cerita berikutnya. Untuk saat ini, masa AMPB telah membubarkan diri setelah mendapatkan komitmen. Namun perjuangan mengenai RUU perampasan aset belum berakhir. Pertanyaannya sekarang bukan lagi kapan masyarakat akan turun ke jalan, tetapi apakah DPR mampu membuktikan komitmennya sebelum tenggat waktu tiba. Kita akan terus mengikuti perkembangannya. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi LA Narasi agar tidak ketinggalan berita nasional dan perkembangan politik terbaru. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, apakah RUU perampasan aset benar-benar akan selesai sebelum 15 Desember tahun 2026? Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Sampai jumpa di video LRN Narasi berikutnya.